Mantap. Nunggu goal setting ini. Oh yes, menarik. Ini Pak, mau tanya apa namanya kalau senam jari atau yang dipijit jari ibu jari, kemudian kemarin kepala, tangan, kaki itu harus tangan kanan atau bebas kok tangan kiri gitu? Kalau yang kemarin itu berarti terapi sujok, Pak. Oh, itu terapi sujok ya, yang pakai jari ibu jari itu kepala, tangan. Yes, terapi sujok, betul. Ya karena kemarin nih pas kebetulan leher lagi nggak enak itu ikut-ikut pas Zoom ternyata bangun tidur hilang atau sakit. Enak bener, rilis sekali, betul banget, betul jadi sekali. Bebas ya, mau tangan kanan atau tangan kiri? Bebas. Jadi kalau terapi sujok, contoh nih terapi sujok, pada saat kita itu adalah sakit di bagian leher. Nah, karena ini adalah kepala, maka ini kan bagian leher Pak Khairi. Yeah. Di antara kanan dan kiri biasanya ada yang sakit itu berbeda, nggak mungkin dua-duanya sakit. Biasanya itu ada yang kanan atau yang kiri. Nah, kalau kita ketemu yang kanannya nggak begitu sakit, lalu yang kirinya kok sakit, berarti inilah yang dieksekusi Pak Khairi. Gitu. Tapi dua-duanya kita tetap diterapi. Gitu. Nanti kalau yang sakit yang bagian mana itu yang dilamain. Oke. Terus itu Coach, senam jari untuk sakit kepala hebat Coach. Senam jari untuk sakit kepala hebat, wah di luar. Sebenarnya kalau sakit kepala hebat lebih enak disucuk Pak. Oh ya. Gitu. Cuman kalau senam jarinya untuk sakit kepala yang memang rasanya itu udah sakitnya nggak karu-karuan, salah satunya tekniknya adalah dengan cara seperti ini Pak. Nah biasanya kalau orang sakit kepala banget ditekan seperti ini sulit untuk tempel Pak, karena secara tegang. Betul. Jadi senam jari ini bagus untuk mengurangi ketegangan ototnya sehingga akhirnya sakit kepalanya itu berkurang. Gitu. Tapi kalau sakit kepalanya itu karena penyakit kronis atau penyakit yang memang benar-benar nyerang ke kepala, salah satunya adalah ya ini ditekan ininya aja di terapi sujok ini enak banget. Gitu. Betul. Tapi kalau kita memang lagi kepengen ya supaya hilang nggak begitu sakit, cuma begini-begini aja untuk sakit kepala bisa Pak. Tapi kalau sakit kepala hebat, senam jari nggak begitu maksimal. Jadi kalau misalnya kita sakit kepala cuma ringan-ringan, gini aja Pak. Tapi kalau lagi sakit, ditekannya agak lama, lepas pelan-pelan. Tekan, lepas pelan-pelan, lalu juga sambil diiringi ambil nafas Pak. Misalkan kita pada saat menekuk seperti ini ambil nafas, lalu pas ngebuangnya buang nafas. Jadi satu irama. Yes, otomatis nanti kepala ini nanti kan ini semuanya ada syarafnya nih. Ini ketegangan otot Pak. Nah dia pada saat ototnya itu bisa rilis, maka sakit kepalanya pasti berhenti. Yang dibalur selain di tangannya itu yang bagian mana Coach? Sekarang kan kalau misalkan kayak ibu-ibu itu kan rambutnya banyak ya. Yang dibalur bagian leher atau bagian mana Coach? Oke, kalau sakit kepala selain senam jari tadi seperti ini, lalu juga bisa jadi terapi sujok yang ditekan di bagian kepala ini. Kalau untuk balurnya adalah sakit kepala paling cocok ditaruh sini Pak, di titik intang namanya. Nah ini ampuh sekali kalau sakit kepala. Sini, ini tarik, lalu yang keduanya lagi sakit kepala otomatis ditarik dari bagian jidat sini ke kanan, kiri seperti ini, lalu diputar Pak di bagian pelipis Pak. Nih, ini enak banget seperti itu. Lalu kalau misalnya kita ini pengen lebih cepat lagi, tambahin satu gerakan Pak. Nah di sini Pak, di titik universal ini Pak. Nih, ditekan di sini. Biasanya kalau ditekan sini tuh sakit banget kalau lagi sakit kepala. Tapi setelah lama-lama 2 menit, 3 menit, masuk 5 menit, biasanya langsung berkurang. Jadi kita banyak banget teknik yang sebenarnya bisa kita pakai. Seperti itu Pak Khairi. Siap Coach. Ya. Oke, mantap. Siap. Lalu Coach, siap bertarung 2026. Mantap. Gas, bismillah. Oke teman-teman semua, ini masih ada satu lagi ya. Nah ini ada akun Vivi. Silakan akun Vivi. Halo? Halo? Malam Coach Yudi. Siap. Nah, ya tadi tuh ya dari Cici Anita sekarang. Oh, yang tadi ya. Siap. Kali ini gimana? Iya, tadi mau nanya stroke, alhamdulillah sudah dijawab. Alhamdulillah saya juga udah rekam, saya ikut coba diterapkan gitu kan sama saudaraku yang lagi stroke. Nah, ini
Tadi kan Kak Mario bilang masalah batu empedu ya. Iya. Itu batu empedu itu bisa, maksud cuma pakai Fitopres itu bisa untuk ya ikhtiar, kita ikhtiar gitu kan. Batu bisa gitu pakai terapi atau pakai Fitopres untuk batu empedu Ya. pertama. Yang kedua pertanyaannya apa yang di lutut, pengapuran ya itu. Pengapuran, baik. Iya, itu selain dioles itu di terapinya gitu, coach. Oke. Saya praktekkan. Bismillah. Jadi sebetulnya kalau bicara soal batu empedu itu pasti urusannya adalah dengan liver. Jadi ini adalah terapinya bukan dengan senam jari, tetapi dengan terapi sujok, Bu Vivi. Jadi di sini, nah kalau di terapi sujok ada bagian sini nih. Ini adalah bagian liver nih, ya. Jadi kalau misalkan ada garis tengah, pinjam spidol. Jadi kita cari garis tengah, itu aja sebenarnya. Oke. Nah, jadi jari seperti ini, Bu Vivi, kita nyari organ yang namanya organ di bagian liver ya. Nah, liver tuh di sini. Jadi kalau untuk yang batu ginjal, kalau batu ginjalnya itu masih kecil, nih, batu empedu ya. Batu empedunya itu masih kecil, itu masih bisa hancur dengan sendirinya. Tapi kalau batu empedunya udah besar, wajib operasi. Seperti itu. Semoga masih kecil. Kalau masih kecil, berarti masih bisa dibantu oleh terapi sujok. Ditekan-tekan aja. Nah, bagian sini tepat ditekan-tekan aja. Ini akan membuat livernya ini memiliki fungsi yang baik. Karena liver ini adalah salah satu organ yang kerjanya menyaring racun selain ginjal. Kalau ginjal itu menyaring racun yang berhubungan dengan air rata-rata. Nah, kalau liver ini berhubungan dengan yang berhubungan dengan penumpukan lemak. Batu empedu itu terjadi karena mungkin banyak makan makanan yang goreng-gorengan, banyak makan jero-jeroan, nah sehingga akan menghasilkan batu empedu. Nah, kalau terapi sujoknya adalah di sini nih. Jadi Bu Vivi tinggal ambil garis tengah dari antara dua jari ke dua jari, tarik garis tengah seperti ini. Nah, ambil yang sininya. Yes. Ini tekan. Nah, ini enak banget nih. Seperti itu. Jadi kalau batu empedunya masih kecil, itu bisa hancur dengan sendirinya asalkan pola hidupnya benar ya, pakai Fitopres seperti itu, lalu juga dibalur di bagian perut ya, Fitopresnya, dan diterapi di sebelah sini terus kayak gini. Nah, nanti insya Allah dia akan rilis dan membaik dengan sendirinya. Kalau batu empedunya masih kecil, dia bisa hancur dengan sendirinya. Tapi kalau udah besar, memang disarankan harus operasi. Karena kalau udah terlalu besar, tubuh nggak bisa menghancurkan dengan sendirinya. Seperti itu. Lalu kalau pengapuran, nah kalau pengapuran ini sebenarnya dari dokter aja, kalau orang yang kena pengapuran itu butuh disuntik. Jadi kayak kalau bahasa paling gampang kayak dikasih oli biar tulangnya itu nggak nyeri, bener nggak, Bu Vivi? Ya, jadi kalau orang pengapuran itu untuk gerak sakit. Jadi kalau kita ke rumah sakit itu butuh injek kayak gel itu untuk supaya bisa geraknya enak. Nah, kalau untuk pengapuran wajib banget selalu sering dikasih Fitopres karena butuh hangat. Kalau dingin, tulang itu atau persendian itu kaku. Jadi harus hangat terus. Syukur-syukur beli deker untuk tutup supaya nggak dingin. Ya. Lalu untuk senam jarinya, kalau yang pengapuran wajib senam jari yang seperti ini. Nih, jadi ini persendiannya, yes. Persendiannya supaya bagus. Nah, kayak gini. Lalu kalau misalkan udah jago beginian, tekuk sampai bawah. Yes. Nah, betul. Karena kalau orang yang mengalami ya, latihan. Makanya, nah, jadi betul. Jadi kalau latihan utama pertamanya harus seperti ini aja dulu. Ya, terus mungkin 3 hari, 4 hari biar terbiasa. Setelah ini udah nyaman, baru tekuk ke bawah seperti ini. Nah, tekuk seperti ini. 2 menit per hari cukup. Nah, ini bisa membantu untuk ibaratnya mengurangi rasa nyerinya. Kalau pengapuran nggak bisa disembuhin. Pengapuran itu hanya bisa diakalin. Kalau ke rumah sakit diinjek dia, set, dikasih kayak cairan. Kalau orang-orang ngomong paling gampang, suntik oli biar licin lagi tulangnya. Nah, ini kita bantu pakai Fitopres supaya lebih nyaman, supaya hangatnya terjaga.
pakai deker lebih bagus lagi, lalu juga lakukan senam jari. Insya Allah kalau pengapurannya belum parah, insya Allah itu akan membaik dan nggak perlu harus suntik ke rumah sakit kalau belum parah. Kalau udah parah ya otomatis kita latihan pelan-pelan, insya Allah nanti bisa membaik, setidaknya nggak sakit sebelum kita melakukan senam jari. Begitu Bu Vivi. Oke, baik. Berarti itu masalah yang stroke ya. Kalau misalkan yang matinya di kiri, berarti kita bisa pakai kanan gitu ya gerakinnya Iya, ya. kan yang kiri nggak bisa gerak, yang kiri belum bisa Bunyinya gerak. kanan gitu ya. Iya, benar, Berarti betul. kita berdiri bisa sambil wirja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Wah, Muhammad. boleh, bagus, spiritualnya dimainkan, bagus banget. Bener banget tuh, bener banget bisa juga itu, betul. Kayak gini ya, Pak. Tadi gimana? Gini kan? Jadi Gini. ya, yang pertama adalah seperti ini, tutup. Ya, tutup, gini. Nah, jadi nanti pada saat nutup seperti ini tuh, pada saat misalkan mau buka atau mau tutup, kita ngikutin dengan napas, selaraskan dengan napas. Jadi misalkan kita mau ngambil napasnya pas terbuka, berarti pas gini, pas nutup, pas gini, tutup. Yes. Nah, jadi gerakan tangan ini mengikuti napas kita. Kalau udah nyaman begini, udah bisa begini lancar, yang kena stroke tadi, lalu tinggal ini kan masih begini nih, buka 3 nih. Oke, tutup. Nah, lagi. Nah, setelah itu tambahin lagi gerakannya. Gerakannya adalah gini terus. Nah, ini untuk apa? Iya, betul, benar. Ini untuk apa sih, Bu Vivi? Ini bagus banget untuk melatih otak, karena orang yang kena stroke itu pasti kena di otaknya. Nah, otaknya harus dilatih supaya konsentrasinya kembali, syaraf-syarafnya pulih, sehingga otomatis bisa kembali sedia kala, insya Allah. Ya, paling tidak membaik dari keadaan yang saat ini lagi sakit. Begitu, silakan dipraktekkan. Amin. Oke. 2026 juga jelas gitu kalau makin Amin. gaspol. Amin. Oke, thank you. Baik siap. Baik teman-teman semua, terima kasih malam hari ini luar biasa. Wow, hampir setengah 10 ya kita bersama dengan teman-teman semua, dan malam hari ini adalah malam yang luar biasa. Dan ini adalah yang terpenting, saya ini sebelum tutup saya akan selalu mengingatkan teman-teman semua, ingat promo untuk Top RO berakhir di tanggal 31 Desember. Artinya buat teman-teman yang ngejar poin RO untuk mendapatkan ibaratnya poin untuk tur ya, baik itu yang mungkin di Medan, Magelang ataupun Labuan Bajo, yang memang mau ngejar Top RO, kesempatan teman-teman semua tinggal beberapa hari lagi. Dan buat teman-teman yang ngejar untuk trip Medan, udah kemarin saya jelasin bahwanya ini kita hanya penutupan doang, close untuk poin ya. Jadi untuk pemberangkatannya masih lama, masih di atas bulan Juni. Tergantung dari lokasi, tergantung cuaca, nanti kita ngikutin. Yang penting kita cuma nyari pemenangnya dulu. Jadi buat teman-teman yang mau ngejar trip yang di Medan, itu terakhir ada tanggal 1 Januari. Artinya cuman tinggal hitungan hari. Yang poinnya udah tertinggal, cek langsung di aplikasi Duta Homia, dicek dulu. Kalau poinnya udah kelewat sama temennya, ayo sayang, poin yang udah banyak, jangan sampai teman-teman semua kalah ya. Jadi effortnya ditingkatin, insya Allah 2026 teman-teman semua bisa makin sukses ya. Lalu yang untuk yang ngejar 2 trip antara Medan dan Magelang, atau bahkan ngejar trip 3, ada Medan, Magelang dan Labuan Bajo. Magelang dan Labuan Bajonya slow dulu, masih banyak waktu. Karena yang Magelang 1 Februari, yang Labuan Bajo masih 1 Maret, masih lama. Yang fokusnya adalah hari ini adalah kejar dulu, beresin dulu untuk mengejar yang trip yang paling awal selesainya, yaitu trip Medan. Jangan lupa kontrol terus, khusus para upline dan para leader wajib harus jeli mana nih yang kurang poinnya, mana nih yang belum nih. Dan ingat, poin menuju 3 trip ini kita ada 2 caranya. Yang pertama ada dari poin mastok, yang kedua ada dari poin RO. Jadi tingkatin mastoknya, tingkatin juga RO-nya. Dan ingat, 1 ID itu hanya boleh memilih 1, poin mastok atau poin RO. Jadi kalau kita punya 1 ID, ya hanya bisa berangkat 1 tiket. Tapi kalau kita punya 3 ID, misalkan yang 1 buat mastok, yang 2 buat RO bisa. Jadi karena 1 ID tidak bisa memilih 2 poin mastok atau poin RO, itu nggak bisa, harus milih salah satu. Saya Coach Yudi, terima kasih buat teman-teman semua yang udah bergabung dan udah belajar bareng. Saya senang sekali dan terima kasih atas doanya teman-teman buat saya. Doa terbaik buat Anda semua, insya Allah kita akan meninggalkan 2025 dengan bahagia, dan kita akan melanjutkan 2026 dengan penuh jaya. Saya Coach Yudi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.